Haleluya, haleluya, shalom blessed people. Kiranya berkat dan damai sejahtera dari Allah menjadi bagian kita sepanjang hari ini. Bersama saya Pendeta Theodorus dari channel Rumah Berkat, House of Blessing. Tema kita hari ini adalah Allah yang memperkenalkan dirinya di padang gurun. Firman Tuhan terambil dari Keluaran pasal 3 ayat 13 sampai 14. Mari kita baca bersama firman Tuhan. Lalu Musa berkata kepada Allah, "Tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka, Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu, dan mereka bertanya kepadaku, bagaimana tentang namanya? Apakah yang harus kujawab kepada mereka?" Firman Allah kepada Musa, "Aku adalah aku." Lagi firman-Nya, "Beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, Akulah aku telah mengutus aku kepadamu." Saudara yang terkasih dalam Tuhan, pada vlog sebelumnya dengan judul Allah yang menjaga jarak, saya telah menjelaskan bagaimana Israel mengeluh, berseru dan mengerang di dalam penderitaan akibat perbudakan di Mesir, dan Allah segera meresponinya dengan melihat dan memperhatikan mereka. Keluaran pasal 2 ayat 23 sampai 25. Kemudian masuklah Musa menjadi tokoh sentral setelah di pasal 2 ayat 1 sampai 22 dia diperkenalkan sebagai seseorang yang jalan hidupnya dramatis sampai ia tiba di gunung Allah, yakni gunung Horeb atau gunung Sinai. Keluaran 3 ayat 1. Mari kita pelajari bersama Keluaran pasal 3 ini. Di gunung Sinai, Musa bertemu dengan malaikat Tuhan yang merupakan Tuhan itu sendiri. Ayat 2, ayat 4. Dari pertemuan ini, saudara mendapatkan beberapa pelajaran penting. Yang pertama, Tuhan hadir dengan caranya yang ajaib. Tuhan menampakkan diri di dalam nyala api yang keluar dari semak duri tanpa membakarnya. Ayat 2 dan ayat 3. Api dan asap itu bukanlah Allah, tetapi merepresentasikan kehadirannya. Pada dasarnya Allah Maha Hadir, tetapi Dia tidak membuat kehadirannya nyata kepada umat Israel seperti yang Dia lakukan kepada Musa. Yang kedua, Tuhan mengenal setiap orang. Dengan Dia memanggil nama Musa, jelas Allah mengenal setiap orang secara pribadi, sedangkan orang yang dipanggilnya belum tentu mengenalnya secara pribadi, meskipun Musa menjawab, "Ya Allah." Ayat yang keempat. Ayat yang kelima menunjukkan perbedaan antara Allah yang memanggil dan Musa yang dipanggil, dan kekudusan itulah yang menjadi pembatasnya. Yang ketiga, Tuhan memperkenalkan dirinya sebagai Allah atau sesembahan lintas generasi. Dia adalah Allah dari ayahnya Musa, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub, nenek moyangnya. Ayat yang ke-6. Jadi, Allah yang diimani dan disembah secara turun-temurun itu sekarang berhadapan langsung dan berbicara dengan Musa, bukan dari kata orang. Jadi, ini merupakan suatu pengalaman pribadi berjumpa dengan Tuhan. Yang keempat, Tuhan menyatakan bahwa Dia sangat memahami penderitaan umatnya. Dia memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan Israel. Dia telah mendengar seruan mereka, dan Dia mengetahui penderitaan mereka. Ayat yang ke-7. Allah sangat serius dalam menanggapi persoalan yang sedang dialami oleh umatnya. Ingat saudara, Israel menderita di Mesir bukan karena dosa, tetapi merupakan kehendak Allah untuk menggenapi perjanjiannya dengan Abraham. Kejadian 15 ayat 13 sampai 14. Yang kelima, Tuhan turun tangan dan bertindak bagi umatnya. Dia bukan hanya berbicara, tetapi juga melakukan apa yang Dia firmankan, yaitu membebaskan Israel dari perbudakan di Mesir untuk dibawa ke tanah perjanjian yang berkelimpahan susu dan madunya. Ayat 8 dan ayat 9. Musa menjadi yang terpilih untuk membebaskan Israel keluar dari Mesir. Dialah yang menjadi mandataris Allah. Ayat yang ke-10. Yang ke-6, Tuhan memberikan tanda kepada Musa yang merupakan tujuan dari pembebasan Israel, yaitu mereka akan beribadah kepada Allah di Gunung Sinai, tempat Musa bertemu dengan Allah. Ayat 12. Dengan demikian, Allah yang memperkenalkan dirinya di padang gurun di Gunung Sinai kepada Musa adalah Allah yang rindu memperkenalkan dirinya kepada Israel juga. Yang ketujuh, Tuhan memperkenalkan namanya. Setelah memperkenalkan dirinya sebagai Allah perjanjian kepada Musa,
Lalu dia menjelaskan panggilan, pengutusan, dan tujuan pembebasannya. Maka sekarang untuk meyakinkan Musa, Allah memperkenalkan namanya untuk disampaikan kepada bangsa Israel, yaitu Aku adalah Aku. Ayat 13 dan ayat 14 yang menjadi ayat pokok kita. Saudara yang terkasih, nama ini sangat menarik untuk kita bahas. Aku adalah Aku dari bahasa Ibrani Ehye Asher Ehye, yang jika diartikan berdasarkan kata kerjanya, maka menjadi Aku akan ada yang Aku akan ada. Nama Tuhan ditulis dengan kata kerja, kata yang hidup, bukan dengan kata benda, kata yang mati. Tuhan Allah Israel adalah pribadi yang hidup, yang bekerja, dan yang penuh dinamika. Ehye Asher Ehye kemudian disebutkan dengan kata Yahweh atau Tuhan dengan huruf kapital, yang ditegaskan sebagai nama dan sebutan Allahnya nenek moyang Israel untuk selama-lamanya dan turun-temurun. Ayat 15. Dalam terjemahan Septuaginta atau bahasa Yunani, ditulis ego emi hoon, yang artinya aku adalah yang ada. Ini bentuknya present tense. Menarik, saudara. Nama Tuhan itu menunjuk kepada Allah sebagai pribadi yang hidup dan berkuasa. Dibuktikan oleh ayat-ayat yang telah kita pelajari tadi, yaitu dengan menampakkan diri, melihat, berseru, berfirman, memperhatikan, mendengar, mengetahui, melepas, menuntun, mengutus, dan menyertai. Apa yang telah Tuhan lakukan pada zaman Abraham, Ishak, dan Yakub, demikianlah Dia akan bertindak bagi Israel, karena namanya itu kekal melampaui segala zaman. Nama Tuhan sebagai jaminan bagi Musa untuk melakukan tugasnya diulang kembali di ayat 15 sampai 20. Bonusnya ialah Tuhan akan membuat orang Mesir bermurah hati dengan memberikan harta bendanya kepada orang Israel. Ayat 21 sampai 22. Ayat ini sebagai penggenapan nubuatan Allah kepada Abraham dalam Kejadian 15 ayat 14. Tetapi saudara, pemberian harta benda itu bukanlah tujuan pembebasan Allah, melainkan semuanya itu untuk membiayai pembangunan kemah suci atau tabernakel yang nantinya akan dibangun di padang gurun. Ingat, Israel dibebaskan dari Mesir agar mereka dapat beribadah kepada Allah. Ayat 12 dan ayat 18. Saudaraku, di perjanjian baru, nama Tuhan itulah Yesus yang disebut Kristus, Allah saudara dan saya. Yesus telah ada sebelum Abraham jadi. Yohanes 8 ayat 58. Dialah firman Allah yang menciptakan langit dan bumi. Kejadian pasal 1 dan Yohanes 1 ayat 1 sampai 3. Yesus Kristus itulah Ehye Asher Ehye, Dia yang tetap sama baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Ibrani 13 ayat 8. Jika Musa dan suku Lewi diutus Allah untuk membebaskan Israel dengan darah anak domba, maka Yesus dari sorga diutus Allah Bapa untuk membebaskan dunia dari dosa dengan darahnya sendiri. Dialah anak domba Allah. Yohanes 7 ayat 29 dan pasal 1 ayat 29. Yesus itulah ego eimi ketika Dia 7 kali berkata, Akulah roti hidup. Yohanes 6 ayat 35. Akulah terang dunia. Yohanes 8 ayat 12. Akulah pintu. Yohanes 10 ayat 9. Akulah gembala yang baik. Yohanes 10 ayat 11 dan 14. Akulah kebangkitan dan hidup. Yohanes 11 ayat 25. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Yohanes 14 ayat yang ke-6. Dan akulah pokok anggur. Yohanes 15 ayat 1 dan ayat 5. Dengan demikian, Tuhan Yesus yang saudara sembah adalah Allah yang telah membebaskan saudara dari perbudakan dosa. Dia sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan saudara. Dia yang menyertai saudara sampai kepada akhir zaman. Mari saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, ingatlah akan nama Tuhan, nama Yesus yang agung dan mulia itu. Kepadanya kita menyembah, kepadanya kita beribadah, karena nama Yesus itulah yang telah menjamin kehidupan kekal kita, dan nama itulah yang menjamin kehidupan kita di dunia dengan Roh Kudus-Nya dan dengan segala yang terbaik yang akan Dia berikan untuk menjamin pemeliharaan hidup kita dari hari ke hari
sampai Ia datang kembali. Haleluya. Puji Tuhan. Demikianlah saudaraku renungan hari ini. Kiranya saudara tetap dapat beriman penuh kepada Tuhan di masa-masa yang sukar ini, tetap percaya, tetap bersemangat, dan tetap mengucap syukur. Haleluya. Kiranya saudara senantiasa mempunyai kekuatan untuk menjalani hari-hari ini bersama dengan Tuhan, bersama dengan keluarga saudara. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu di vlog berikutnya. Mari kita satu dalam doa. Ya Allah Bapa yang kami kasihi, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih atas pemberitaan firman pada hari ini. Kami memuji Engkau, kami sangat bersyukur karena nama yang agung yang dikaruniakan kepada kami, nama yang kekal, yaitu Tuhan Yesus Kristus, Allah yang datang dari sorga untuk menyelamatkan kami, Allah yang telah memberikan kami Roh Kudus. Allah juga kami percaya bahwa kami akan diselamatkan dari segala yang kami hadapi hari-hari ini. Kami akan dilepaskan, kami akan dihiburkan, sehingga kami mendapatkan pemulihan dari Tuhan setelah masa penyakit yang sedang mewabah ini berlalu dari hidup, dari antara kami, dari antara bangsa kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur, kami percaya Engkau yang senantiasa menyertai kami. Nama-Mu itu juga yang kami puji setiap waktu. Nama itu pula yang akan membuat kami kuat, tegar, dan kami akan terus maju dalam iman percaya kami. Bapa di sorga, terima kasih, kami percaya sepanjang hari ini kami diberkati oleh-Mu. Pangan sandang papan kami dicukupkan, segala kebutuhan pembiayaan juga dicukupkan. Kami percaya karena kami punya Tuhan yang senantiasa mengasihi dan memelihara kami. Ampuni segala dosa kesalahan kami ya Tuhan, jika kami senantiasa juga melupakan perbuatan-perbuatan di masa lalu sehingga kami khawatir untuk masa depan. Tetapi nama Tuhan yang ajaib ini mengingatkan kami kembali, Tuhan yang setia di masa lalu, Tuhan juga yang menyertai kami di hari ini dan di hari-hari yang akan datang. Terima kasih Bapa dalam sorga. Berkatilah saudara-saudara seiman kami, kiranya mereka juga tetap teguh, tetap kuat ketika mereka mengingat dan menyerukan nama Yesus dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur, memberkati setiap usaha-usaha yang dilakukan oleh pemerintah, oleh tenaga medis, semuanya Tuhan berkati sehingga permasalahan wabah pandemi COVID-19 segera berakhir dari bangsa kami. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur, berterima kasih untuk hari ini. Kami siap menjalaninya dengan penuh semangat karena kami beriman kepadamu. Dalam nama Yesus Tuhan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin.